Gambarnya nggak ada juga. Belum keluar ya? Waduh. Ada yang ngasih tahu. Di grupnya ada yang ngasih tahu maksudnya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Amin. qawli ya fattahu ya alim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina wa dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah Al-Hamidiyah, alhamdulillah kita lanjutkan lagi ngasuhnya, ngaji bersama pengasuh, kita bacakan kitab Sulamut Taufik. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang, untuk pendiri pesantren Al-Hamidiyah, untuk guru-guru kita, dan untuk semuanya mudah-mudahan mendapatkan kenapa? Volumenya
Ini. Bagaimana sekarang suaranya? Oh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ahli silsilatihi wa nakhusu khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu wa ibunya Solhah wa khususan ila muallif Sulamit Taufiq Al-Alamah Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa muallif Mirqat Su'udi Tasdiq Syekh Al-Alim Al-Kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi syai'un lillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun, adapun ini satu fasal, ai hadza faslun. Ada kitabnya, Bu. Ini. Oh. Ya, mungkin ada di Ustadz semua kitabnya. Fasal ini akan menjelaskan tentang peringatan-peringatan buat kita masih terkait dengan jual beli. Pada bab sebelumnya kita membahas tentang jual beli juga ya. Nah, dan sekarang kita akan fokus pada riba. Faslun fil munabbihati minal buyu'i. Beberapa hal yang perlu diingatkan terkait dengan aktivitas jual beli. Yahrumu, haram. Apa ar-riba? Riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Nah, ya. Menurut Syekh Nawawi, riba itu min akbaril kabair. Urutannya itu ini termasuk dosa besar yang urutannya itu setelah zina. Jadi urutan dosa besar paling besar itu adalah membunuh tanpa alasan. Ya, al-qatlu. Kemudian dosa besar kedua itu berzina, dan dosa besar ketiga itu adalah riba. Besar sekali ya, artinya sangat dikecam sekali gitu, karena riba itu bisa mencekik, bisa membuat orang sengsara gitu. Jadi bertentangan banget dengan nilai-nilai kenabian gitu. Nilai kenabian kan, orang muslim yang baik itu kan orang yang tetangganya tidak merasa terganggu gitu oleh tangannya, oleh kakinya gitu, oleh mulutnya. Nah, jadi apalagi kalau menyakiti sampai mencekik. Nah, dan riba itu dianggap sebagai min akbaril kabair gitu. Ba'da zina wa zina ba'dal qatli gitu. Di atas membunuh ada lagi rupanya syirk, wal qatl ba'da syirk gitu. Ya, syirik kepada Allah. Jadi urutan paling tingginya syirik, kemudian yang kedua membunuh, yang ketiga zina, dan yang keempatnya itu riba gitu ya. Apa yang haram itu? Fi'luhu, mempraktekkan riba itu haram. Hu-nya kembali ke riba. Fi'luhu, mengerjakan ar-riba. Wa akluhu, dan memakan ar-riba, harta riba. Sudah tahu itu harta riba, dimakan.
Wa akhdhuhu, dan mengambilnya, ay akhdhur riba. Wa kitabatuhu, dan menjadi sekretaris, menuliskan. Kitabah itu menuliskan. Ay kitabatur riba, berarti menjadi sekretaris untuk aktivitas riba. Wa syahadatuhu, dan menjadi saksi, bersaksi atas itu riba, itu juga haram. Wa hilatuhu, dan melakukan rekayasa atau upaya untuk itu riba. Hilatuhu ay hilatur riba. Hilah itu siasat gitu, menyiasati riba gitu, supaya tidak kelihatan riba. Tengkulak tapi atas nama menolong, memberi bantuan misalnya, tapi sebetulnya mencekik. Nah, riba. La'anallahu aklar riba. Melaknat siapa Allah aklar riba, pemakan riba gitu. Wa muakilahu wa katibahu wa syahidahu. Ini hadis riwayat Muslim sahih. Allah melaknat pemakan riba yang mendapat perwakilan untuk melakukan riba, penulis riba, saksi riba. Ya hilah itu merekayasa, menyiasati gitu. Wahwa, dan adapun atau dan utawi riba itu bai'u ahadin naqdain ini, menjual salah satu mata uang, ay adz-dzahabi wal fiddati. Dulu mata uangnya kan emas dan perak. Kalau sekarang ya masing-masing negaranya. Di Indonesia rupiah. Menjual rupiah dengan rupiah. Bai'u ahadin naqdaini, menjual salah satu dari mata uang, ay adz-dzahab wal fiddah, bil akhar, dengan yang lainnya. Berarti rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, tapi nasiatan. Jadi memang yang menjadi perdebatan riba itu kan ada ilatnya itu ya, tidak semata-mata transaksinya. Nasiatan dengan jatuh tempo, dengan jatuh tempo, li ajlin, dengan jatuh tempo, tidak, itu menjadi ilat nasiah itu. Berarti menjual emas dengan emas jatuh tempo. Nih, saya punya uang nih 1.000, tapi transaksinya itu tidak saat itu ya, bayarnya nanti misalnya. Nah, apalagi kemudian dengan tempo itu justru untuk menghasilkan tambahannya itu yang memaksa. Nasiatan dengan jatuh tempo, bi ghairi taqabudin, tanpa taqabud, tanpa saling menerima. Jadi transaksinya itu ditunda itu. Taqabud itu langsung menerima iwadnya, penggantinya. Jadi kalau bi ghairi taqabud itu berarti tanpa langsung menerima penggantinya. Au bai'u dzalika au bijinsihi, atau menjual jenis dari itu hi-nya itu ke salah satu zahab dan fiddah, salah satu mata uang, salah satu alat tukar gitu. Kalau dulu kan alat tukarnya ya emas perak ya, mata uang gitu. Kalau sekarang ya mata uang. Au bijinsihi, atau menjual dengan salah satu dari emas dan perak atau mata uang. Kadzalika, demikian pula dengan tempo,
dan ghair taqabud. Kadzalika itu maksudnya ilatnya dua-duanya, yaitu tempo tidak langsung gitu transaksinya, dan ghair taqabud, tidak langsung saling menerima apa yang dipertukarkannya itu, ghair taqabud. Mutafadilan, atau dengan tambahan. Jadi dipaksa menukarkan barang yang ia miliki dengan barang orang lain, tetapi dengan mutafadil, ay ma'a ziyadati ahadil iwadaini, dengan tambahan salah satu dari alat tukarnya itu, gitu. Nah, memang ini pembahasan tentang muamalat ini, jual beli segala itu, ada yang bisa dilihat contohnya sekarang, tapi juga mungkin ada yang kalimat-kalimatnya itu harus ditafsirkan, dicari kesamaannya dengan bentuk yang sekarang. Dulu mungkin bentuknya beda, tapi sekarang mungkin ilatnya sama-sama ada. Misalnya seperti tengkulak begitu, terutama gitu ya, yang meminjamkan, nih pinjam nih 1 juta, nggak usah bayar sekarang, nanti misalnya. Tapi kemudian nanti harus kembalinya itu berapa gitu ya, yang berlipat-lipat biasanya, mutafadilan. Kemudian yang berikutnya apa? Wal mat'umat, dan menjual makanan, sesuatu yang dimakan, ba'diha, yakni sebagian dari al-mat'umat, biba'din, dengan sebagian lagi. Jual roti dengan roti, berarti gitu ya. Jual beras dengan beras. Kadzalika itu, dan demikian pula dengan sifat yang tadi itu, yang nasi'ah itu tempo ya, dengan tempo, ghair taqabud, mutafadil gitu. Ay bin nasi'ah au bi ghairi taqabud au bit tafadul. Wa yahrumu, dan haram apa bai'uma, menjual sesuatu, lam yaqbidhu, tidak menerima itu manhu, atas itu haram menjual sesuatu yang barangnya tidak ada di depan kita itu. Lam yaqbidhu, ia tidak menerima. Beli kucing dalam karung mungkin. Kemudian wa al-lahmi, dan juga haram menjual daging, wal-lahmi, bacanya wal-lahmi atau wal-lahmu ya, sebentar. Wa yahrumu, kalau ke bai'u ya yahrum bai'ul lahmi memang. Jadi atofnya itu ke bai'u ya. Jadi wal lahmi, dan haram menjual daging, bil hayawani, dengan hewan. Daging yang sudah potong-potong daging, kemudian ditukarnya itu dijual dengan hewan yang masih utuh, itu juga tidak boleh katanya. Kemudian wadaini, dan haram juga menjual hutang, bidaini, dengan hutang. Aku punya hutang tuh, aku punya piutang tuh di si A misalnya. Nah, kamu kan punya hutang sama saya. Saya kan punya hutang sama kamu. Tuh bayarnya dengan hutang yang ada di teman saya itu deh misalnya. Itu adain bidain gitu. Abstrak juga kan, tidak langsung, ghair taqabud juga ya. Wadaini, dan menjual hutang, bidaini, dengan hutang. Aku jual hutang saya kepadamu. Itu tidak boleh rupanya. Wa bai'il fuduli, dan menjual yang bukan miliknya. Al-fuduli itu sesuatu yang
kelebihan kita, sisa-sisa kita, lebihan-lebihan kita. Maksudnya di sini Syekh Nawawi menjelaskan man laisa malikan, jadi haram ya menjual beli dari orang yang bukan pemiliknya, laisa malikan wala waliyan, dan bukan orang yang mendapat amanat sebagai wali, wala wakilan, bukan juga sebagai wakil, wala makdunan lahu, dan tidak mendapat izin. Berarti tidak boleh itu menjual barang sesuatu yang dititipkan kepada kita dan tidak diizinkan untuk dijual lalu kita jual. Kita bukan pemiliknya, bukan ahli warisnya, bukan juga yang mendapat wakalah lalu kita jual. Wama, dan haram lagi menjual sesuatu, wama, dan haram menjual sesuatu lam yarohu, yang tidak melihat itu man hu atas itu ma. Beli paketan kali ya, atau gimana, beli rambutan yang nggak kelihatan mungkin. Ma lam yarohu, haram menjual sesuatu lam yarohu, yang ia tidak melihat barang itu. Ya, lagi-lagi beli kucing dalam karung ya. Ada hadis Rasulullah di sini naha'an bai'il gharar. Kenapa? Gambar. Oh. Nah, itu ya. Nah, penjualnya berarti itu. Iya. Makanya tadi saya kasih pengantar, ini kitab yang disusun pada sekian ratus tahun yang lalu, yang bentuk-bentuknya itu mungkin dulu beberapa itu tidak terbayangkan akan muncul sekarang. Kan gitu. Belum terimajinasi sekarang ada pembelian ojol, ojek, iya kan lewat ojol juga kan, ojek online kan, ada GoFood kan, online shop misalnya gitu. Kemudian kita tidak berhadapan dengan penjualnya, jadi lebih ke tarodin saja, ridho nggak? Sebagian ulama kan ya memperbolehkan, silakan. Anda ridho nggak dengan itu? Kalau ridho, oke, saya beli ini, kemudian jadi tidak ada kata-kata yang harfiahnya. Saya jual ini, saya beli ini, saya terima uangnya, saya serahkan barangnya, kan tidak ada begitu yang secara langsung ijab qabil harfiah gitu. Kan gitu. Tapi dengan sistem. Tapi dengan sistem itu kan dengan kesadaran tuh. Kita dengan sadar. Tapi kan setan tuh selalu ada di mana-mana gitu. Ada manipulasinya, ada yang kita tidak beli ternyata juga ada tagihan ke kartu kredit kita, ada juga gitu. Ya, ini harus bahsul masail ini. Iya kan? Ya, harus bahsul masail ini. Misalnya ini malam yarohu misalnya. Wayahrumu, kan jelaskan di sini kalimatnya, wayahrumu aidon bai'u ma lam yarohu. Gitu. Qoblal aqdi. Sebelum akad, jadi haram menjual sesuatu barang yang tidak ia lihat sebelum akad. Nah sekarang pengertian tidak lihat itu apa? Gitu. Kalau di online itu lihat nggak? Ya lihat, misalnya gitu kan, gambar lihat kan. Gitu. Makanya berarti masalahnya di menafsirkan melihat, kan, misalnya gitu. Itu di bahsul masailnya yang gitu-gitu kan dibahas kan. Melihat atau tidak gitu. Kecuali kalau yang gelap nggak ada gambarnya, pokoknya ini keren deh misalnya gitu, terus kita beli juga, ya kitanya yang terlaluan gitu kan ya. Hadaron minal gharar, karena memang ini untuk menghindarkan diri dari penipuan gitu, sebagaimana hadis Nabi naha'an bai'il gharar, jangan sampai jual beli itu gharar gitu. Ai al bai' al mustamal 'alal gharar fil mabi',
yaitu jual beli yang mencakup barang yang cacat gitu. Fil mabi'. Al mabi' itu kan barang yang dijualnya tuh. Ya, tidak boleh gitu. Nah, ini saja ulamanya Syekh Nawawi menjelaskan wa fi sihhati bai'i dzalika qaulani. Tentang sahnya jual beli yang tidak terlihat itu ada dua pendapat juga sih. Ahaduhuma annahu yasihu wa bihi qala al-aimah as-salasah wa ta'ifah min aimatina minhum al-baghi dan seterusnya, ini nama-namanya. Wal jadid al-adhar annahu la yasihu. Sedangkan kaul jadid yang lebih jelas itu tidak sah, li'annahu gharar, itu termasuk gharar. Jadi ulamanya sendiri zaman itu saja berbeda pendapat, tidak apa-apa. Tapi yang sebagian menurut mazhab Syafi'i tentu saja di sini al-azhar yang lebih nampak gitu ya, yaitu tidak sah kan. Jadi gitu. Menjual sesuatu yang tidak dilihat, tidak kelihatan itu apa? Kalau pulsa itu kelihatan nggak? Nah, kelihatan bentuk emas kan, pulsanya. Nah, kan, ya kan. Nah itu makanya melihatnya itu maksudnya terlihat itu gimana? Saya beli pulsa, saya top up misalnya Imani, gitu. Saya beli nih Imani. Yang dibeli itu apa barangnya itu? Jasa ya. Oke, nah itu istihadnya nih, jasa, beli jasa saya. Kan dengan itu saya bisa ngetap dengan apa gitu. Jadi itu tuh yang fikih itu memang harus kontekstual gitu. Saya bukan ahli fikih, saya harus sampaikan deh. Saya bukan ahlinya, jadi untuk mendalami itu harus berguru kepada ahli fikih gitu. Saya bukan seorang faqih, saya mah hanya santri yang bacain kitab aja. Ilmu saya masih cetek, ya. Ya. Wa ayahrumu wa bai'u ghairil mukallafi wa yahrumu bai'u ghairil mukallafi. Dan haram lagi menjual, jual beli anak yang belum mukallaf gitu. Maksudnya bukan menjual anak. Bukan. Anak yang belum mukallaf tidak boleh menjual. Maksudnya gitu. Ya. Bai'u ghairil mukallaf itu jualan orang yang belum mukallaf. Itu tidak sah. Mau anak-anak SD yang bawa-bawa itu enggak? Iya, maksudnya gitu. Sebetulnya. Bahkan wa alaihi itu berikutnya, wa alaihi, dan menjual kepada anak yang masih belum mukallaf itu juga belum sah, tidak sah. Bisa ditipu, bisa ditipu, belum ngerti. Kan gini. Nah, sekarang ghair mukallaf itu apa itu? Ghair mukallaf itu yang belum bisa membedakan benar dan salah. Bagaimana kalau seandainya anak itu sudah usianya mungkin berapa, tapi udah bisa membedakan yang benar dan yang salah? Sah nggak nih? Dia udah beli handphone, udah ngerti dia install setting, tapi dijual sama ibunya kan? Yang di mana itu? Ada sampai stres dia ya. Dia beli itu sendiri, nabung sendiri katanya. Gitu. Nggak tahu udah mukallaf belum? Gitu. Ya. Standar mukallaf apa pakai? Mumayyiz, jadi bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kalau misalnya sudah umur 20 tahun tapi mohon maaf misalnya terbelakang, berarti dia juga tidak sah itu karena tidak mumayyiz gitu. Ya. Jadi kalau ada orang dewasa melakukan transaksi jual beli dengan anak-anak, kemudian anak mau membeli tapi tidak tahu harus bayarnya pakai apa lagi, kita juga harusnya ada walinya sebetulnya. Jadi anak itu jangan ke mall sendirian, yang ghair mukallaf ya. Takutnya dikenai hukum gitu kalau anaknya yang belinya masih anak-anak, misalnya lupa bayar atau lupa nggak bawa uang, dikenai hukum berarti ya? Iya, hukum positifnya mungkin lain lagi nanti ya.
Kalau misalnya anaknya mencuri atau anaknya itu menipu dengan aktivitas muamalatnya itu hukum positifnya tentu ada lagi. Tapi kalau ini bicara fikihnya itu ya seperti itu. Bicara fikihnya harus hati-hati ya muamalat ini. Nah, kenapa sih yang ghair mukallaf itu tidak sah katanya jual belinya? Li'anna syaratal 'aqid bai'an aw mustariyan itlaqu tasarrufin. Karena syaratnya seorang yang melakukan akad jual beli, baik ia pembeli maupun penjual, itlaqu tasarrufin itu dia mampu untuk mentasarrufkan. Jadi sudah ngerti untuk apa gitu kegunaannya gitu. Itlaqu tasarrufin nufudhi, sudah bisa menggunakan uang, itu mukallaf tuh. Anak kecil udah bisa ngatur uang belum? Nah, kalau belum, itu belum mukallaf itu. Kalau disuruh ayah ibunya gimana tuh? suruh iya. Baiknya dampingi, takutnya lagi disuruh nyebrang ketabrak Fortuner lagi kan. Ya Allah, ngenes banget ya lihat anak 2 tahun. Nah itu anak itu kan 2 tahun ya yang kita prihatin saja, belum mukallaf kan dia. Belum bisa membedakan mana yang benar dan yang masalah, cara nyebrang segala belum bisa bedakan, dia gini saja gitu. Saya nggak bicara siapa yang salahnya lah, tetapi yang jelas itu belum mukallaf tuh kayak begitu. Jual beli juga bisa bahaya. Anak kecil belum mukallaf misalnya bisa bahaya itu. Ya harusnya yang dewasanya ya. Ya. Dulu saya sering juga disuruh ke warung sama ibu, mungkin sudah mukallaf kali ya. SD. Cep ke warung, nganjuk ngutang. Karena setiap bulan kami ngutang, ya anaknya banyak 9, penghasilannya pas-pasan, jadi tiap tengah sampai akhir bulan itu nganjuk terasi, ditulis di buku sama. Kemarin saya ketemu waktu lebaran sama ibu warungnya, Ce Emi namanya. Dulu saya suka nganjuk, tapi setiap awal bulan gajian langsung dibayar, gitu. Langsung dibayar. Nah itu orang tua Masya Allah membesarkan kita. Gak kebayang sekarang saya seperti ini. Allahumma gfir lahuma warhamhuma. Tapi jadi merasa nikmat. Prosesnya pahit. Betul. Prosesnya itu pahit jadi nikmat. Dan kita jadi ngerti gitu dunia yang pahit itu. Jadi kita lebih empati kepada orang. Kalau kita tidak pernah susah, mungkin kita tidak empati ke orang yang tidak punya uang, orang yang ngutang, orang yang mungkin yang mohon maaf mencuri. Bukan saya membenarkan mencuri, tapi dulu kami kadang-kadang itu ini ada mangga pengen banget dicuri mangganya, dan itu hukumnya mencuri, sebenarnya tetap mencuri. Cuma dulu belum ada hukuman, jadi ya saya nggak kena mungkin gitu ya. Padahal kalau dari segi tasawuf apalagi kan, waro itu kan jangankan yang mangga yang ini, mangga yang ngalir di sungai saja palid terbawa air, begitu kita temukan ini belum langsung bisa dimakan, ditelusuri dulu dari pohon siapa ini, minta izin ke orang, itu waro namanya, ajaran wali kan begitu. Ini buah, kemungkinan nih dari pohon ini nih, kalau sungai ini minta izin, cari dulu ini siapa nih pemiliknya. Nah, kalau ketemu ini jatuh, boleh nggak saya makan? Kata pemiliknya, kamu nggak usah minta izin, makan aja. Ya yang itu urusannya lain lagi gitu. Waro, tapi kan jauh ya kita. Kalau yang diajak ngobrol buahnya atau pohonnya, saya misalnya kelaparan, buah saya pakai juga gitu kayak pohon sasam. Itu bagian dari mengobati diri sendiri mungkin ya. Ya bagian dari ya supaya nggak merasa berdosa banget lah gitu ya. Minta izin sama buahnya ya. Aduh, Masya Allah. Baik. Wa alaihi.
Kemudian wa yahrumu wa ma la manfa'ata fihi. Wa yahrumu dan haram bai'u ma gitu kan. Haram juga menjual ma sesuatu la manfaata yang tidak manfaat, la manfaata maujudun yang tidak ada manfaatnya fihi di dalam itu ma. Menjual sesuatu yang tidak bermanfaat itu nggak boleh, tidak sah itu menjualnya itu. Menjual dan membelinya juga. Apa yang contoh yang tidak bermanfaat coba? Hah? Petasan. Bagi yang menjualnya, kata menjualnya, bagi saya bermanfaat ini. Bisa. Apa ya? Itu orang Betawi kan beli petasan. Coba ada contohnya nggak di sini? La yasihu bai'uhu wala syara'uhu fa akhdul mali fi muqabalatihi min babi aqlil amwalin nas bil batil. Karena jual beli yang barang itu sama ya, maksudnya menjual beli barang yang tidak bermanfaat sama seperti memakan harta manusia secara batil. Wa qad nahallahu ta'ala, dan Allah Ta'ala sudah melarang itu. Famin dalika bai'ul aqarib. Wah, di sini ada contohnya. Zaman itu, jangan salah ya. Famin dalika, maka itu tetap di antara contoh mala manfaata yang tidak bermanfaat, bai'ul aqaribi, itu menjual aqarib. Aqarib itu kalajengking ya. Wah, kalajengking apa manfaatnya? Ternyata ada minyaknya. Wah. Ada lagi di sini contohnya wabai'ul hayati, menjual ular. Ada nggak ular manfaatnya? Ada katanya itu. Berarti ulama ini berbeda pendapat memang nih, ya kan? Tapi ini kan contoh. Ada lagi ini wan namli, jualan semut. Ada nggak manfaatnya? Ada menurut orang sekarang ya. Ada jualan semut, ada jualan ini kemarin saya lihat itu jualan apa namanya, bilatung. Bilatung nggak Pak? Belatung ya. Belatung kemarin tuh jual sampai jadi pengusaha besar. Belatung dipegang-pegang gini Mas. Tapi itu dijual juga. Makanan burung ya. Jadi ekosistem gitu ya. Kalau gitu dulu berarti tidak ada manfaatnya. Sekarang mungkin belum ada risetnya mungkin gitu ya. Ini saya bukan memberikan fatwa, kan tugas saya hanya membacakan ya. Saya hanya membacakan. Nah, ini bahan diskusi kita. Tapi yang saya kira values-nya itu adalah bai'u la manfaata. Itu penting. Menjual atau membeli yang tidak bermanfaat. Nah, persoalannya apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat mungkin masing-masing zaman berbeda-beda gitu. Tapi poinnya adalah mengatakan bermanfaat atau tidaknya menurut siapa gitu. Sudut pandangnya gitu ya. Wa nahwi dzalika wala nadra ila manafi'ihima al ma'dudat min khawasiha wa kadza la yajuzu bai'ul ghurab wa nahwi. Ya, ini beberapa contoh lainnya. Banyak contohnya sebetulnya. Wa aula qudrata, atau juga haram menjual sesuatu la qudrata yang tidak ada kekuasaan, ay la qudrata maujudun, yang tidak ada kemampuan lahu atas itu lahu atas man mungkin ya orang ala taslimihi apa ini? Taslim di sini apa? Menyerahkan? Mencari keselamatan. Ala taslimihi. Jadi kita tidak bisa menjamin keselamatannya gitu. Sehingga jangan menjual atau membeli barang yang seperti itu, begitu ya. tidak ada kemampuan kita atas
kepastian serah terimanya, halal dan tidaknya, dan seterusnya. Misalnya di sini ada kabai'i syai'il marhun bi ghairi idnil murtahan. Jadi menjual sesuatu yang digadaikan tanpa izin dari orang yang menggadaikannya, misalnya gitu ya. Siapa tahu nanti ditebus lagi. Nah, jadi belum jelas serah terimanya, itu kita tidak punya kemampuan untuk mengontrolnya kan, di luar kontrol kita. Au bila sighatin, atau sesuatu atau menjual sesuatu yang bila sighatin, tanpa sighat. Tentu ini ada mazhabnya juga kan, apakah sah jual beli itu dengan sighat, ijab qabul atau tidak. Dua-duanya dalilnya sebetulnya tarodin itu saling ridho. Sighat itu yang mengharuskan sighat itu aku jual barang ini, aku terima uangnya, itu sighat mengucapkan itu. Tujuannya itu supaya jelas terjamin tarodinnya itu ada saling ridho. Nah kemudian pada masa berikutnya atau sebelumnya malah di Imam Hanafi itu kan duluan ya, Abu Hanifah itu kan, tarodin itu tidak ditunjukkan dalam bentuk itu. Seperti halnya kita mungkin kalau sekarang di mall ya, kan tidak transaksi dengan penjualnya satu persatu. Yang penting saya sudah lihat harganya sekian, kalau ada diskon ya syukur gitu, ada ambil yang diskon gitu. Kemudian saya ambil, kemudian di scan harganya segitu, ya udah berarti kita tarodin di situ. Pernah nggak kita ambil struknya, Bu, saya serahkan uangnya, saya ambil barangnya, misalnya. Kayaknya kok nggak pernah lafdiyah maksudnya, harfiah gitu kan enggak ya. Tapi ada tarodin di situ kan, maksudnya tarodin. Tapi kalau Imam Syafi'i mengharuskan ada sighat itu. Kalau ibu-ibu di kampung masih Pak ya? Masih ya? Iya betul. Bu, nyanggakeun artosna nampinya katampi, mohon katampi. Iya betul, Bu. Nyanggakeun artosna, iya benar. Asik juga sih bermuamalah begitu di kampung itu. Saya ngalamin nyanggakeun artosna nampi barangna katampi. Enggak sih manfaatnya. Orang-orang yang penuh dengan kebijakan di kampung itu, wisdom, local wisdom gitu. Di kota itu sudah kompleks, sudah kering gitu sebetulnya. Transaksi macam-macam yang ya check out gitu ya. Cukup dengan check out ya. Ya begitulah. Haram lagi wa bai'u ma la yadkhulu tahtal milk. Yahrumu haram bai'u ma, menjual sesuatu, la yadkhulu yang tidak masuk itu ma tahtal milk, di bawah miliknya gitu, yang bukan di bawah kekuasaannya. Kalhur, seperti orang yang merdeka. Dulu kan ada hamba sahaya, ada orang merdeka kan. Nah tidak bisa menjual orang yang merdeka, kalau yang dijual itu hamba sahaya gitu. Tapi kan sekarang sudah tidak ada kan, sudah ketika dulu ada pun di dalam Al-Quran itu kan juga semangat Islam itu kan membebaskan perbudakan kan, fakku raqabah itu, membebaskan hamba sahaya, menjadi bagian dari kafarat. Wal ardi ayahrumu bay'ul ardi gitu ya, takdirnya. Wal ardi, dan haram menjual tanah, al mawati, yang mati. Tanah mati, tanah maksudnya tanah tanpa ini ya, berarti coba yang gimana nih, allati lam tu'marqatu, yang gersang sama sekali, lam tu'marqatu, yang tidak dimakmurkan sama sekali. Ay lam yatayaqqan imaratuha fil Islam min muslimin aw dhimmiyin walaysat min huquqi amir wala huquqil muslimin. Jadi pemiliknya juga tidak jelas, kemudian gersang itu, tanahnya juga memang mati gitu, dijual, apalagi dijualnya itu dengan
iklan yang palsu misalnya. Saya jual ini, pokoknya di Parung ini ada 1.000 meter, per meternya 100.000. Murah pokoknya, ini saya lagi butuh uang misalnya. Ternyata tanahnya itu tanah sengketa misalnya gitu apa gitu ya. Tanah cari satu Ya. surat 5 orang yang punya. Kan itu ya, ternyata ada juga itu. La yadkhulu tahtal milk. Masih mending kalau statusnya itu tanahnya tanah girik, masih ada kan. Walaupun nggak ada sertifikat, tapi ada. Tapi ada yang punya 5 kan? Ada ya. Oh, jangan 5, 1 orang pemiliknya. Kalau pemiliknya 5 mah sengketa berarti ya. Awalnya di bawah sutet gitu dijual-jual. Nah, ya saya juga dulu beli tanah murah di Parung tuh per meternya 60.000, murah kan? Di Warujaya. Tapi itu tahun 2000 berapa ya? Tahun 2000 lah. Tahun 99 lah. Wabai ayahrumu wabai'ul majhuli, dan menjual yang majhul. Yang majhul itu ya yang tidak kelihatan, yang pokoknya yang abstrak. La yasihu bai'u ahadin sau baini masalan mubhaman wala bai'un bi ahadin. Ya majhul itu mubham sama ya, enggak jelas itu. Menjual sesuatu yang tidak jelas itu tidak boleh. Wan najsu najsi berarti yahrumu bai'un najsi, dan haram menjual barang yang najis kalbi seperti anjing. Ya itu dalam fikih ini setidaknya ya. Oh ini mah terlatih walau mu'allaman, walaupun anjingnya itu terlatih katanya. Ya di sini kalau tapi di sini ada wa yajuzu naqlul yadi 'anil najsi bid-darahim wa tariqatu ayyaqula al-mustaq. Kalau memindahkan hak bisa katanya, tapi tidak jual beli. Wa kulli muskirin, dan haram menjual segala sesuatu yang memabukkan. Wa haram juga wa yahrumu muhramat gitu ya. Bukan mahram nih. Muharram. Haram juga menjual sesuatu yang diharamkan. Waduh, ini contohnya nih. Cotton buri. Wah. Pasti debatable nih. Cotton buri seperti tombur. Tombur itu apa? Alat musik. Kacapi lah. Seperti semacam kacapi. Kacapi nggak boleh dijual. Wah, kenapa? Sekali lagi selalu ada ilat konteksnya. Dulu itu bahkan saya ketika ngaji Sulam Taufik ini sama ayah saya itu haram main suling, misalnya main musik. Belum ada penjelasan begitu. Pokoknya haram suling. Mau saya punya suling itu ngumpet-ngumpet gitu. Karena kan di sekolah diajarin suling kan. Oh di rumah itu bapak saya agak konservatif dalam pengertian kayak sufi gitu ya. Jadi pokoknya ini sekali dengan ibadah itu aduh pokoknya ini. Nah waktu itu saya kan belum punya nalar gitu ya. Pokoknya nggak boleh gitu. Nah kemudian kan catur segala itu juga ya, kemudian kan kita dapat penjelasan dari berbagai kitab bahwa tidak boleh itu karena membuat kita lalai, abai dalam beribadah misalnya gitu. Suling segala itu gitu. Jadi ada penjelasannya itu. Yang alat musik yang membuat lalai mungkin gitu ya. Wa yahrumu jam berapa ini? Wa yahrumu, dan haram apa yang usai menjual sesuatu al halal yang halal atau tohir yang tohir yang suci, tapi alaman kepada orang ta'lamu mengetahui engkau annahu bahwa sesungguhnya itu man yuridu bermaksud man ayya'siya untuk bermaksiat itu man bihi dengan itu asyai'ul halal. Haram menjual sesuatu meskipun halal suci
Tapi kita tahu nih calon pembelinya ini digunakan untuk maksiat ini. Itu nggak boleh tuh. Menjual anggur halal, misal anggurnya nih, buah anggur. Tapi mungkin dipakai buat mabuk apa misalnya gitu. Atau menjual senjata, tahu nih senjata nih buat membunuh orang Palestina. Wah, itu nggak boleh tuh jual senjata ke Israel gitu. Kira-kira begitu, maksiat ya. Kompleks sekali. Ilmu ini banyak ya. Dan sekali lagi ya, kalau memahami fikih itu kontekstual. Jadi fikih itu pengetahuan yang kadang-kadang dia menjadi fleksibel karena sifat kontekstualnya itu bukan seperti Quran. Kalau Quran itu kan qat'i seperti itu gitu ya. Tapi kalau fikih itu hasil ijtihad para ulama yang bisa jadi berubah dalam konteks yang berbeda begitu. Imam Syafi'i saja ada qaul qadim, ada qaul jadid kan. Qaul qadim yang sebelumnya, tapi ketika berpindah itu berubah pikiran gitu. Bisa kan? Sampai mana titiknya nih Ustaz Suma? Panjang ya. Wa yahrumu bai'ul asya, wa bai'ul asya'i, dan haram menjual sesuatu al-muskirati yang memabukkan. Haram. Baik suci, najis atau suci, ya kalau memabukkan mah haram. Khamar misalnya, opium, ya haram kalau memabukkan. Bagaimana kalau bagi orang tertentu itu khamar itu tidak memabukkan misalnya? Wah, itu deh. Tapi menghangatkan obat misalnya, beli buat obat misalnya gitu kan, boleh nggak kita menjualnya gitu? Buat obat tuh gitu kan, gitu ya. Itu pertanyaan fikih itu. Wa yahrumu bai'ul ma'ib, dan haram menjual al-ma'ib yang cacat gitu. Bila izharin, tanpa memperlihatkan, li'aibihi, atas cacatnya itu al-ma'ib gitu. Ditutupi, rejected sebetulnya nih barangnya, tapi dikasih plester supaya tidak kelihatan yang rejectnya, yang rusaknya. Itu tidak boleh. Betapa Nabi itu jujur sekali ya. Beliau seorang pedagang, ternyata masalah muamalat pedagang itu kompleks sekali seperti ini, dan beliau dikenal sebagai pedagang yang al-amin, as-sadduq gitu, yang jujur sekali sehingga Siti Khadijah jatuh cinta itu. Maka betapa mulianya akhlak beliau gitu. Kejujurannya itu berat sekali. Jujur, pedagang yang jujur itu sampai di surga sama Nabi. Pedagang yang jujur. Saking ya betul. Kalau kayaknya nggak ada tuh. Ada nggak ya hadis dosen yang jujur itu di surga gitu. Dosen diajarkan kebaikan jadi sulit untuk mencari. Iya. Tapi kalau pedagang itu sampai dibilang begitu. At-tajir as-sad. Ya, gimana? Riba yang di awal, oke. Itu kan yang menuliskan saksi dan yang merekayasa juga haram, gitu ya. Ya. Nah, saya itu sudah masuk ke bangsa itu. Gimana? Karena nitip SK ke sana, ke bank misalnya. Apa yang harus saya lakukan? Aha. Karena kan saya juga pelaku, tidak dong gitu ya. Orang pelaku riba, nah itu saksinya itu sampai di mana sih? Itu berarti diskusinya itu soal apakah itu riba atau bukan gitu. Itu diskusinya. Dipastikan dulu apakah itu riba atau bukan. Saya tahu itu riba atau bukannya seperti apa kalau kita yang umum nih ya. Ah. Saya misalnya,
pinjam aja ke sana kalau mau beli tanah misalnya, kan gitu ya. Pinjam misalnya 100 juta buat beli tanah nih 100 juta. Iya. Kalau transaksi dengan rumahnya kan Iya. saya udah uang cash. Iya. Insya Allah nggak. Kalau sekarang sebetulnya dengan adanya bank syariah itu ada alternatif sebetulnya ya. Ada alternatif banyak kan kemarin kan ada istilah-istilah, ada wadi'ah, ada macam-macam gitu ya. Nah, atau koperasi gitu. Ternyata ada yang mau tanpa hasil, mau bagi hasil. Sebetulnya juga sama ya begitu. Ya mudharabah itu kan pilihannya gitu ya. Jadi harus dipastikan dulu. Kalau kita yakin atau tidak, misalnya dengan bank yang sekarang, misalnya yang sekarang kita pakai, itu kan juga kan di awal sebetulnya kita sudah bahas ya. Ada ulama yang membolehkan, tidak menganggap riba, ada juga yang menganggapnya itu sebagai riba, kan begitu. Yang konvensional itu. Tapi supaya ini di negara kita, supaya orang tuh punya alternatif, maka lahirlah bank syariah kan. Jadi bank syariah, kemudian ya sudah kalau yang tidak yakin masuklah ke sini. Ini sistemnya gitu. Maksudnya buat mengurangi rasa berdosanya itu. Ya udah pindahin aja kalau gitu. Iya. Gitu. Nah, untuk ngajinya mungkin nanti ngaji secara khusus bab muamalat ini. Ada kitab yang lebih panjang lagi sebetulnya. Kalau Sulam Taufik itu pendek sebetulnya dalam hal karena dia mencakup semua, ada fikih, ada tasawuf juga gitu ya. Tapi kalau kita mulai dari Fathul Mu'in, I'anah, Bajuri itu lebih detail sebetulnya, dan apalagi kalau kita masuk ke Al-Madzhabul Arba'ah itu lebih enak nih karena ada pilihan. Menurut Imam Abu Hanifah yang lebih awal merumuskan hukum-hukum fikih mungkin seperti ini, lebih rasional gitu. Sementara imam-imam yang berikutnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Hambali mungkin agak berbeda misalnya. Sementara memang yang mayoritas di kita Imam Syafi'i. Kitab-kitab yang kita kaji itu lebih banyak di kitab Imam Syafi'i ya. Ya ditambah dengan banyak istighfar aja gitu. Saya juga banyak dosa, banyak salah, jadi saya kemana-mana itu saya usahakan istighfar. Apa iya saya sholat tobat tiap malam juga mengurangi itu gitu, kadang-kadang gitu. Saya dilakukan tetap aja rasa berdosanya ada. Nanti berlaku apa yang disampaikan dalam hadis qudsi itu. Allah kan berfirman, ana fi dhonni abdi. Ya, aku itu tergantung dari prasangka dari hambaku. Aku tergantung daripada prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka bahwa aku ini maha pengampun, ya aku juga akan mengampuni. Tapi kalau hambaku suuzon, putus asa misalnya, tidak akan mendapatkan kasih sayang, mungkin juga tidak akan dapat gitu. Kenapa? Tetap aja rasanya itu masih, ya Allah, betapa saya sudah banyak salahnya. Iya, memang manusia kan banyak salah dan khilaf ya. Al-insan mahallul khata'. Makin betul. Nah, asal jangan makin tahu ini kok makin rasanya makin susah ini. Kalau gitu nggak usah tahu deh, nggak usah ngaji nih. Itu salah. Jangan. Saya juga sekalian menasehati diri kalau ngaji itu. Apalagi kalau ngajinya tasawuf. Ngajinya sambil nasihati diri gitu ya. Kalau tidak begitu, kemarin saya nonton film Hamka ya, itu kan Hamka sendiri kan menulis buku tasawuf modern, menasihati orang. Saya sejak tahun berapa ya, tahun 80-an saya baca buku itu tasawuf, menasihati diri. Tapi ternyata dalam ya, saya tahunya dari filmnya ya, nggak baca detail di dokumennya. Beliau juga pernah merasa berdosa, merasa tidak melaksanakan apa yang beliau tuliskan. Itu kan dosa besar kan. Makanya beliau minta bawakan buku saya. Loh, kenapa Buya kok mau baca itu? Saya ingin menasehati diri saya sendiri. Gitu. Nasehati orang, sekarang nasehati diri sendiri. Insya Allah dengan pengajian ini kita terus menjaga kebaikan kita ya. Yang sudah baik terjaga baik dan terus lebih baik.
Yang belum baik ya insya Allah menjadi baik gitu. Gitu aja insya Allah kita niatkanlah. Ya ini kata Ustadz Suma masih panjang. Sampai mana tadi? Sampai bila izharin li'aibihi ya. Kalau masih banyak saya lihat wala tasihunya, wala tasihu qismatul tirkah. Tidak sah juga menjual beli harta warisan. Qismatu tirkatin mayyitin wala bai'u syai'in minha, tidak boleh dijual malam tua. Ya sudahlah, nanti kita lanjutkan lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan kita ada usia, ada umur panjang dan kita bisa lanjutkan lagi nanti pengajiannya. Terima kasih kepada para jemaah sekalian. Mudah-mudahan niat kita untuk terus ta'lim, belajar bersama-sama mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. وليس نرجو سواك فادرك إلهي درك قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.